Nah sebenarnya di situ sedang diuji. Nah kita ini loh betulnya sebenarnya rendah hati atau kita cuma pura-pura rendah hati. Manusia bisa main drama untuk menunjukkan kayaknya murah hati, rendah hati, untuk memberikan kesan kepada orang lain. Dan kita pun sekarang mau ngecek diri saya rendah hati atau tinggi hati bagaimana? Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Perikop yang kita baca ini kental dengan budaya yang saat itu terjadi di Israel. Jadi mungkin ketika kita membaca kita merasa nggak terlalu paham ya. Ada tempat kehormatan, kursi kehormatan itu yang seperti apa. Karena mungkin kita sendiri di budaya zaman sekarang pertama-tama mungkin sudah jarang diundang makan yang duduk di meja. Kalau ada pesta pernikahan kebanyakan yang makannya sambil berdiri ya. Atau kalaupun penyelenggara atau mereka yang mengundang kita untuk pesta itu mau siapkan seated dinner, makan malam yang dengan meja. Kadang-kadang zaman sekarang itu dengan adanya organizer dan sebagainya yang rapi, maka kursinya udah diaturin sehingga orang datang tuh sudah langsung diantar oleh usher ke tempat duduknya, kursinya sudah di mejanya udah ada namanya. Jadi tidak ada rasanya yang urusan mesti cari tempat terhormat dan tempat kurang terhormat ya. Tapi kita akan lihat bersama sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini. Apakah ini nasihat supaya kita jadi orang itu jangan dipermalukan atau direndahkan berkaitan dengan etika pilih tempat duduk, misalnya begitu ya? Ataukah ini semacam mengajarkan sebuah cara, bahkan mungkin strategi, kalau kita mau mendapat penghormatan, mesti merendah diri terlebih dahulu, baru nanti bisa dihormati. Nah, apakah seperti itu? Jadi sekarang kita mau belajar dulu memahami apa sih tempat kehormatan. Karena tadi dituliskan ya ada tempat kehormatan, kursi kehormatan. Saudara, kita tahu di dalam iman kita kepada Kristus, kita semua sama di hadapan Allah. Ketika kita mengalami karya penebusan Kristus, tidak ada perbedaan bangsa, jabatan, suku dan sebagainya. Tapi faktanya di dalam kehidupan bermasyarakat, selama kita masih ada di dunia ini, tetap ada tingkatan atau perbandingan dari posisi seorang ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ada hierarki kelas sosial. Seperti misalnya ada orang yang lebih mulia, yang lebih ditinggikan, ada yang lebih rendah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya kuasa dan otoritas, ada kelompok yang disebut kaum lemah. Juga ada mereka yang lebih terpelajar, ada yang kurang berpendidikan, sehingga itu membedakan di dalam kehidupan bersama. Tentu saja ada orang-orang memperjuangkan supaya ada persamaan hak. Jadi perbudakan, hal-hal yang membedakan kasta itu berusaha untuk dihilangkan. Tapi tetap kita tahu bahwa tidak sepenuhnya itu bisa hilang sama sekali. Karena tetap dalam kehidupan nyata ada posisi dari manusia satu dengan yang lainnya. Saudara, di dalam budaya Yahudi, kalau mengadakan pesta perjamuan, rupanya ada tempat tertentu yang merupakan tempat terhormat bagi orang terhormat. Berdasarkan apa? Ya bisa jabatan, bisa reputasi, bisa juga usia. Dan itu wajar. Kita kalau makan bersama, coba Bapak Ibu membayangkan kalau meja bundar mungkin ya nggak susah ya. Ya duduk di mana saja sama karena bulat ya. Tapi kalau kita duduk di meja yang panjang, kita bayangkan yang lebih terhormat atau yang lebih dituakan atau mungkin yang lebih punya reputasi biasa di mana? Ya tergantung juga sih posisinya di mana ya. Kalau mejanya mepet tembok dengan yang di tengah-tengah agak beda. Tapi biasanya secara umum yang terhormat di tengah. Karena supaya dia nggak susah ambil menu kali gitu ya. Bagian paling pojok itu paling nunggu dioper-operin, bener kan ya kita begitu kan? Jadi biasanya yang pojok itu mesti dengan penuh kesabaran menunggu orang lain punya kesadaran. Kapan tuh main menu oper ke sana? Kalau kita teman-teman kita bilang, ayo bawa sini. Karena kalau ditaruh di tengah terus yang sono nggak dapat. Nah itu makan.
Kalau foto bersama, nah ini lebih gampang. Orang terhormat atau yang penting di mana biasanya? Pasti tengah. Dan mau kita taruh pojok kiri kanan, yang motret salah kepotong lagi ya. Kiri kanan cuma dapat separuh. Jadi itu budaya yang wajar. Dan di sini orang Yahudi pun punya budaya tersebut, sehingga di dalam masa tersebut nggak perlu harus ditandai kursinya, tapi mereka tahu, oh ini buat orang yang lebih terhormat. Nah, secara umum ini konteks Yahudi ya. Posisi terhormat itu kalau mereka punya kursi yang bentuknya seperti ini, jadi orang terhormat umumnya akan berada dekat dengan pemilik rumah atau penyelenggara perjamuan. Nah, kalau kursinya atau tatanan tempat, ini bukan kursi ya, tempat untuk bersandar atau apa ya, kita budaya nggak ada yang begini ya, balai-balai atau apa ya. Jadi posisinya kan kayak tidur-tiduran begitu. Misalnya berbentuk seperti huruf U, masing-masing ada 3 sisi dan masing-masing terisi dari 3 orang. Maka pemilik rumah atau penyelenggara pesta itu duduknya di bagian center, di tengah ya. Jadi kalau bentuk U itu dia paling tengah. Lalu orang terhormat pertama sebelah kirinya, orang terhormat kedua sebelah kanannya. Jadi itu orang tahu, oke, ini adalah orang yang dianggap undangan penting. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, Yakobus dan Yohanes, murid Yesus, itu pernah punya harapan. Dan ini didukung oleh mamanya juga. Kalau nanti di dalam kemuliaan kerajaan sorga, boleh ya Yakobus, Yohanes itu di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus. Terus murid yang lain marah, enak aja, emang kamu siapa? Nah, karena kiri kanan itu tempat terhormat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kalau ada orang berikut ya, yang dekat dengan owner atau penyelenggara pesta itu lebih terhormat, yang paling jauh itu yang paling tidak terhormat, kira-kira begitu ya. Nah, kalau mejanya panjang bagaimana? Jadi ini sekarang meja panjang yang nggak mepet tembok, misalnya ya. Jadi yang di tengah-tengah begitu, jadi ada ujung kiri, ujung kanan ya. Nah, pemilik rumah duduk di salah satu ujung meja panjang tersebut. Nah, tempat terhormat adalah kursi terdekat di kiri kanannya. Jadi kalau panjang begini, dia ujung sini, ya berarti orang pertama di sana, orang pertama di sini, itu adalah tamu terhormat juga. Dan sebetulnya kalau kita nggak saling tahu siapa yang diundang, sebenarnya kita nggak bisa tahu juga siapa yang lebih terhormat dari kita atau tidak kan ya. Jadi yang paling tahu itu memang yang mengundang. Dia yang paling tahu siapa yang diharapkan hadir, yang dikategorikan orang terhormat untuk duduk di kursi tersebut. Nah, sementara para tamu lainnya kan boleh pilih kursi. Cuman repotnya yang orang terhormat itu duduknya atau datangnya suka belakangan. Ya sama seperti kita semua ya. Jadi yang terhormat biasanya nggak perlu nunggu lama-lama makanan keluar. Tapi kalau yang orang biasa datang awal, nungguin ini tamunya kok belum lengkap-lengkap, yang diharap-harap datang mau nggak datang-datang, sampai tiba waktunya dia datang baru makanan keluar. Nah, kira-kira begitu kan? Jadi tamu secara umum tuh nggak tahu ini siapa aja yang diundang ya. Jadi Tuhan Yesus kemudian memberikan pesan ini yang tadi kita membaca ayat 8 dan ayat 9 ya. Tuhan Yesus bilang gini, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Mungkin nanti ada yang lebih terhormat datang belakangan, lalu orang yang undang engkau itu datang dan bilang, sorry ya, katakanlah ini dengan bahasa sehari-hari ya, pindah gitu kan. Terus kita jadi harus pergi dengan malu ke tempat yang paling rendah. Waduh, ini gak enak sepertinya begitu ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus ngomong ini? Pasti ada masalah nih ya. Jadi rupanya Tuhan Yesus melihat bahwa para tamu itu berusaha untuk duduk di tempat-tempat terhormat. Tuhan Yesus tahu hati orang. Jadi Tuhan Yesus melihat hal itu, dan kemudian Tuhan Yesus mau memperlihatkan, wah ini ada masalah di dalam diri mereka. Karena tamu-tamu ini adalah kalangan kelompok terhormat memang, ya. Dan orang-orang ini adalah orang yang ngerti firman. Mereka ada ahli Taurat, orang Farisi yang berkumpul di rumah salah satu pemimpin Farisi. Pasal 14 ayat pertama ya.
Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang Farisi. Jadi ini memang level high class semuanya, makan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sekali ini saja Tuhan Yesus melihat sikap mereka yang suka duduk di tempat terhormat. Ya, jadi ayat 7 kan Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat kehormatan. Ternyata ada di bagian firman Tuhan yang lain, di mana Tuhan Yesus mungkin melihat, aduh ini udah jadi kebiasaan, habit yang sudah melekat dalam diri mereka. Misalnya di dalam Matius itu, Tuhan Yesus juga pernah menegur orang Farisi. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, berarti udah terkenal seperti demikian ya. Dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Sekali lagi sini bukan Jupiter, bukan Patu. Waduh, ini nanti tersinggung ya. Ini zaman itu, ya zaman itu. Kalau zaman sekarang, ya ini hanya untuk pengaturan bersama saja. Kursi pengkhotbah dikasih sarung hitam, sekali Pak arahkan ke sana. Bapak Ibu Saudara mau duduk situ boleh. Cuman maksudnya Pak kalau saya duduknya kejepit di dalam sana kan mau keluar tuh repot, gitu ya, permisi kayak naik angkot. Jadi ditaruhlah di situ. Lalu kemudian biasa di depan tuh buat usher, buat paduan suara karena mereka mau melayani ke depan kan, biar cepet gitu loh nanti nungguin orang jalan kelamaan. Nah, di gereja tidak ada tempat terdepan. Jadi semua sama. Tapi di masa itu rupanya yang di depan memang lebih terhormat. Sementara kalau kita zaman sekarang lebih enak di belakang-belakang ya, nggak kelihatan. Jadi kalau ngantuk dan sebagainya juga agak tertutup gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sebetulnya juga mengingatkan ya pada masa itu kalau para ahli Taurat orang Farisi ini kan belajar firman Tuhan, tahu prinsip-prinsip Tuhan. Sebenarnya di Amsal itu ada juga ayat yang mengajarkan hal serupa. Jangan berlagak, itu mungkin maksudnya jangan sok di hadapan raja. Atau berdiri itu kan kalau orang berdiri itu kayak ya kepedean gitu ya, di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu naiklah ke sini, maksudnya kamu itu diangkat gitu ya, dihargai, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Nah, ini perjanjian lama itu mengajarkan hikmat seperti ini. Tapi ini kok ahli Taurat, orang Farisi rebutan tempat terhormat. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, ya, yang tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus menyebut sebuah tempat yang paling rendah atau tempat yang tidak terhormat. Ada dua kemungkinan kenapa Tuhan Yesus bilang kemungkinan kamu disuruh pindah ke sana, gitu. Karena bisa saja ya. Semua orang kan sudah berebut tempat terhormat. Jadi yang kosong itu memang tempat yang tidak terhormat. Jadi kalau kita disuruh pindah, sisa yang itu, betapa malunya kita. Kayaknya kita, waduh, udah paling tempat kurang bagus ini. Karena yang lainnya sudah penuh, karena semua rebutan di tempat yang baik kan. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus juga bisa saja memberikan antisipasi, gitu misalnya ya. Supaya kamu jangan bolak-balik dipermalukan, nanti suruh geser lagi. Sudah sekalian aja kamu ke tempat-tempat tidak terhormat. Nah, kira-kira apakah seperti itu? Ya, saudara sekalian, ini kalimat Tuhan Yesus ini perlu dipelajari sampai dalam-dalam. Kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan kamu duduklah di tempat yang paling rendah, ya, paling tidak terhormat. Karena apa? Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu kemudian mengkaitkan kalimat ini, ayat 10 bagian akhir itu ya. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan semua orang yang makan bersamamu. Di depan mata semua orang yang bersamamu. Nah, kita pikir-pikir ya. Ini apakah maksudnya kita suruh pura-pura merendah dulu gitu loh? Pura-pura merendah, lalu nanti kan dihargai. Loh, kalau kayak gitu kan motivasinya kok ya sama aja ya. Sebetulnya kepengen dihormati, cuman supaya jangan terlalu vulgar. Kita merendah dulu nanti dia gitu. Nah, sebetulnya kalau seperti itu ya beberapa komentator merasa wah kayaknya nggak begitulah, masa Tuhan Yesus ngajarin kita tipu muslihat atau
main drama ya. Jadi ada yang mencoba untuk melihat bahwa di ayat 10 itu ada kata sehingga ya. Jadi duduk di tempat paling rendah sehingga apabila tuan rumah datang ia berkata kepadamu, ayo ke tempat yang lebih terhormat. Sehingga itu adalah akibat, bukan tujuan. Jadi ada orang yang berusaha untuk menggali kalimat-kalimat ini. Jangan kamu bertujuan untuk dapat tempat kehormatan, tapi kamu itu memang menaruh tempatmu di tempat yang rendah. Akibatnya nanti kamu bisa diajak untuk ke tempat yang lebih dihargai. Nah kalau misalnya aku tetap di situ gimana? Saya memilih tempat rendah, sampai selesai saya tetap di sana. Bermasalah nggak? Nah ini masalahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kalau sampai kamu itu dihargai, biarlah penghargaan itu datang dari orang lain yang menganggap kamu layak untuk dihargai, daripada kamu menganggap dirimu sendiri berharga, daripada kamu itu ngaku-ngaku dirimu berharga. Jadi itu harus dilakukan oleh pihak luar terhadap dirimu. Kamu dihargai dan dimuliakan, bukan kamu sendiri mencoba mengupayakan dan menunjukkan dirimu itu berharga dan mulia. Paksa orang lain supaya menghargai kamu, kamu duduklah di tempat yang terhormat. Jadi itu bukan begitu caranya. Saudara sekalian, maka ini adalah perumpamaan untuk menunjukkan bahwa penghormatan datang dari pihak yang punya acara kepada tamu yang menghambakan diri, merendahkan diri. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan keseharian, saya banyak contoh-contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah kisah nyata bahwa manusia itu bisa memang meninggikan, bisa memberikan penghormatan kepada yang lain. Tapi yang pasti akan jauh lebih baik kalau pujian dan apresiasi itu datang dari pihak lain, bukan diusahakan atau ditunjukkan oleh diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu ini saya mesti lanjut dulu ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan jangan juga menempatkan diri di tempat kehormatan, duduk tempat paling rendah. Dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu. Nah, seandainya saya duduk di tempat paling rendah dan saya tidak diajak pindah, masalah nggak? Nah, sekarang ini sebetulnya justru akar masalah yang Tuhan Yesus mau ajarkan, yang tidak diteruskan di ayat-ayat ini ya. Seandainya saya duduk di tempat paling rendah terus kemudian saya tidak diajak pindah, apa yang terjadi? Saudara sekalian, kalau sampai kita ini memilih tempat yang rendah, lalu kemudian kita tidak diajak pindah, nah sebenarnya di situ sedang diuji. Nah kita ini loh betulnya sebenarnya rendah hati atau kita cuma pura-pura rendah hati ya pada saat kita duduk di tempat yang kurang terhormat. Jadi ada sebuah kalimat mengajarkan kalau seandainya kerendahan hati kita itu cuma penampakan luar saja, sebetulnya hati kita tidak, berarti itu cuma sekedar topeng yang mau mencoba menutupi kesombongan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita duduk di tempat yang kurang terhormat itu, terus kita nggak diajak pindah, kita jengkel. Ya, oh gitu saya duduk di sono gitu ya. Jadi repot juga ya. Nah, di sinilah sebetulnya masalahnya. Kita ini sebenarnya tergolong orang yang rendah hati atau bukan? Karena sebetulnya kerendahan hati itu bukan cuma sekedar gestur atau apa yang kita bisa tampilkan dari luar. Manusia bisa main drama untuk menunjukkan kayaknya murah hati, rendah hati, untuk memberikan kesan kepada orang lain. Tapi sebetulnya, nah yang di dalam itu yang paling menentukan. Dan sebetulnya bagaimana orang itu bisa masuk kategori rendah hati dan tinggi hati, kalau di antara manusia satu sama lain agak susah karena terselubung. Nah, dan kita pun sekarang mau ngecek diri saya rendah hati atau tinggi hati bagaimana? Saudara, sebetulnya bagaimana kita ngecek adalah kalau kita bisa membandingkan diri kita atau menempatkan diri kita itu bukan sama manusia kiri kanan, tapi sama Tuhan. Baru di situ kita tuh bisa tahu saya ini masuk orang yang rendah hati atau orang yang sombong. Karena apa? Kalau kita di hadapan Tuhan kita bisa merendahkan diri kita. Kita tahu di hadapan Tuhan tuh saya tuh tidak layak, tidak bernilai, dan kalau saya bisa menjadi apa adanya sekarang adalah anugerah Tuhan. Baru orang seperti ini bisa rendah hati.
Tapi kalau kita selalu perbandingan kiri kanan kepada orang di sekitar kita, saudara, itu bisa fluktuatif gitu ya. Kadang kita bisa merasa diri kita cukup rendah hati, kadang kita bisa jadi sombong, kadang kita bisa jadi minder. Karena semuanya itu nggak stabil sama sekali. Ketika kita dihargai, kita bisa merendah. Ketika kita ditindas, kita bisa jengkel. Terus kita jadi sombong. Karena ada prinsipnya manusia, siapa yang mau untuk direndahkan dan tidak dihargai. Saudara sekalian, ada satu kalimat lagi yang disampaikan oleh John Piper, dia seorang penulis, dia seorang teolog juga ya. Ini juga urusan rendah hati rupanya juga bisa oprek tuh bisa rumit, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi sekarang seandainya ya, kerendahan hati itu adalah usaha. Saya mau rendah hati, saya mau rendah hati, saya mau rendah hati. Misalnya gitu ya. Jadi produk pencapaian manusia. Terus sampai kita bisa merasa saya sudah cukup rendah hati. Kita kan bangga. Wah, saya bisa rendah hati. Lah, jadi sombong dong. Dengan menganggap dirimu rendah hati itu kadang itu kan berarti menganggap dirimu itu punya kualitas yang baik, karakter yang nobel gitu, yang mendapat penghargaan. Apa ya itu tidak sombong juga ya. Saya pernah mendengar hal seperti ini juga disampaikan oleh Pendeta Stephen ketika saya masih lebih muda, remaja ya. Jadi pada saat itu dia mengajarkan topik ini juga. Terus dia tanya gitu loh sama jemaat, ayo siapa di sini yang merasa rendah hati? Nah terus kan ya, pasti kalau jemaat kan ya agak sungkan-sungkan gitu, nggak langsung bereaksi. Terus kemudian Pendeta Stephen menyapa salah satu pendeta yang duduk juga di situ, pendeta A gitu, apakah kamu rendah hati? Serba salah kan? Kalau dia bilang, iya saya rendah hati, ya kok kedengarannya sombong juga gitu, ngaku-ngaku rendah hati. Jadi akhirnya kita pun susah untuk bilang saya ini rendah hati atau tidak di depan manusia lain. Dan sebetulnya akhirnya apa yang disebut dengan rendah hati? Rendah hati itu berarti bukan usaha kita merendah-rendahkan diri atau menjadi sebuah upaya di mana kita nanti sampai di sana dan itu kita merasa aduh aku berhasil rendah hati. Sebetulnya rendah hati mau dijelaskan oleh John Piper itu adalah juga kualitas atau karakter yang Tuhan anugerahkan dan boleh dikatakan mungkin itu juga Tuhan proses. Bukan kita bisa sombong karena kita rendah hati, tapi kita benar-benar tahu diri aku ini nggak dan bisa disombongkan. Nah itu baru rendah hati. Saudara sekalian, rendah hati itu menjadi penjabaran dari kasih, ya. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong kan, itu kasih. Nah kasih itu buah Roh Kudus. Jadi berarti ini adalah karya Roh Kudus dalam diri kita dan manusia normal pada dasarnya sulit untuk rendah hati. Pada dasarnya kita sakit kalau kita tuh tidak dianggap. Kalau dipandang sebelah mata, kalau kita disingkirkan, karena kita bisa rendah hati karena dipaksa oleh situasi dan kondisi. Kita mendapat tekanan dari luar. Nah itu mungkin kadang proses yang membuat akhirnya kerendahan hati menjadi bagian yang murni di dalam diri kita. Bukankah kita ini kalau bisa, kalau direndahkan, kita pikir-pikir awas ya, tunggu suatu saat kalau bisa saya ganti rendahkan kamu. Seringkali kita begitu kan? Hanya orang yang punya kasih Tuhan yang kemudian bisa menerima ketika kita itu dihina dan direndahkan dan tidak bermaksud membalas dan sampai akhirnya tidak sakit hati gitu. Kalau enggak kita bisa sakit hati kesimpan sampai lama karena saya merasa dibuang, merasa dihina, merasa direndahkan dan itu nempel sampai susah dilepaskan. Saudara sekalian, kita melihat teladan teragung ya Tuhan Yesus itu sendiri ya. Lagu pertama Majesty itu menunjukkan Tuhan yang maha mulia, tapi dia mati. Matinya hina pula, tapi kemudian dia dimuliakan. Nah, Tuhan Yesus itu teladan di mana seluruh hidupnya itu kesaksian yang kuat, kesaksian yang nyata. Apa artinya merendahkan diri? Dia taat kepada tujuan dan kehendak Bapa. Dia membiarkan manusia sembarangan sama dirinya ketika di dalam proses Tuhan Yesus harus mati di kayu salib gitu. Meskipun dia Tuhan dan Guru, dia tempatkan diri sebagai pelayan kepada para murid-muridnya juga. Saya belajar banyak dari para senior hamba-hamba Tuhan ya, mencoba untuk menggambarkan
peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang konkret supaya bisa dipahami oleh manusia. Dan saya ingat juga Pendeta Hendra di Mulia itu pernah cerita bahwa dia melihat biasanya Tuhan Yesus ketika dia disalib, dia dihina, diolok-olok, kan betul-betul sebenarnya Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk membungkam dan apapun juga membuktikan bahwa dia itu Tuhan dan dia bukan orang berdosa yang layak untuk disalibkan. Jadi Pendeta Hendra kemudian pernah bilang gini, kalau saya jadi Tuhan Yesus tuh orang yang ngomong sembarang dia turun dari salib, setelah itu balik lagi ke salib. Yang penting Tuhan Yesus kan menunaikan tugasnya di kayu salib kan. Tapi itu orang kurang ajar ngomong mesti diajar gitu ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu? Yang pertama ya pasti memang Tuhan Yesus rendah hati, dia nggak tersinggung. Ketika orang mau turun dari salib, dia merasa saya nggak perlu membuktikan hal itu. Saya nggak pengaruh kamu ngomong begitu, saya bisa turun bisa, tapi saya nggak perlu, gitu kan? Jadi itu bentuk-bentuk mencoba untuk mengkonkretkan betapa Tuhan Yesus itu memang nggak terganggu dengan semua omongan manusia yang nggak benar tentang dirinya, karena dia tahu dia nggak bergantung sama pujian dan juga hinaan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, nah jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan barang siapa meninggikan diri, itu ayat 11 tadi ya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sebetulnya ada sebuah kebenaran yang kuat sekali. Bukan masalah proses kita ditinggikan dan direndahkan, tapi siapa tuh yang bisa meninggikan kita, siapa yang bisa merendahkan kita, siapa? Oh, bukan manusia. Betul manusia memang bisa meninggikan dan merendahkan kita ya. Tapi Tuhan Yesus mau bilang dengan kalimat ini yang tidak terlalu eksplisit, bahwa sesungguhnya yang bisa meninggikan dan merendahkan manusia itu ya Allah sendiri. Jadi yang menjadi fokus sebetulnya bukannya kita manusia satu dengan yang lain ya. Ini memang kisah yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan ini terjadi di kalangan orang Farisi. Jadi mereka seakan-akan punya kelemahan bahwa mereka membutuhkan tempat kehormatan. Tapi sesungguhnya kita semua juga sama. Kita semua tuh ya mencintai kalau dipuji. Maksudnya kepengen mengharap dipuji. Dan kadang kita berpikir bahwa hidupku hancur kalau aku direndahkan gitu kan. Aku gak ada nilainya. Terus kemudian kita merasa aduh, lebih baik saya nggak ada, atau kita juga ngambek kalau kita sudah diperlakukan yang tidak pada tempatnya. Saudara, saya sendiri merasa, saya ingat-ingat di masa lalu ya, Tuhan itu menolong kerendahan hati seseorang tuh ya lewat proses direndahkan begitu ya. Jadi pada saat sebelum saya melayani di GKY, saya melayani di kota Semarang. Baru lulus kuliah banget gitu, jadi benar-benar fresh graduate, apalagi saya lulus SMA masuk STT, pokoknya masih sangat tidak tahu banyak dan juga mungkin masih idealis gitu kan. Ketika masuk ke sebuah pelayanan ya saya berusaha mengerjakan yang terbaik, sampai satu masa ada seorang teman hamba Tuhan juga sesama pelayan itu bilang gini, orang itu ngomong tentang kamu karena kamu tuh nol, gak ada isinya gitu. Saya mikir, waduh, separah itukah saya? Harga diri juga apa dong? Perasaan saya di kampus lumayan, saya masuk pelayanan juga kan lumayan, masa saya dianggap begitu? Nah, saat itu saya nggak kepikir banyak hal. Saya nggak kepikir misalnya, jangan-jangan dia ngarang nih, cuma mau bikin jatuh mental saya. Itu mungkin kan? Tapi saya waktu itu nggak kepikir begitu ya. Itu saking saya masih belum tahu banyak dan lurus-lurus, dan saya cuma bersedih hati gitu ya. Apa saya begitu gak ada nilainya kan sampai dibilang begitu. Tapi kan saya pelayanan ya, jadi saya mesti gimana? Masa saya mesti nantang? Yang diharapkan seperti apa sih? Gitu ya. Coba saya akan kerjakan. Masa saya mesti ngomong begitu? Jadi saya cuma berpikir, Tuhan, saya lakukan sebisanya saya lah. Mau dianggap gak dianggap ya sudah. Ya saya berusaha yang terbaik. Dan gak pernah dipikirkan lagi, memang saya jalanin terus. Ya saya gak pernah ngecek juga hasilnya nilai saya berapa terakhir. Pokoknya saya melayani sebisanya saya. Itu di kota Semarang. Lalu kemudian saya melayani di GKI Urindak, Jakarta. Sempat ada masa-masa seperti itu juga di awal. Jadi
saya mengerjakan sesuatu karena ini katanya kesepakatan bersama, mau bikin ini, siapkan A, B, C, D. Setelah saya kerjakan dengan susah payah dan bahkan saya belain kalau nggak salah udah sampai malam-malam, sampai capek semua, besoknya nggak dipakai. Jadi saya merasa, udah dibela-belain, susah payah, terus begitu saja, tidak dipakai, tidak dihargai, tidak ada yang terima kasih. Sempat lagi merasa, aduh, apaan sih kayak gini nih, gitu ya. Kira-kira merasa, kok kayaknya ada something yang tidak beres, tapi terus mau diapakan? Akhirnya saya berpikir, oke lah, itulah dinamika di dalam kehidupan bersama. Tidak harus di konteks rohani ya, pasti di luar sana lebih banyak lagi yang mengerikan. Dan disitulah kita dilatih sebetulnya. Apakah harga dirimu itu ditentukan oleh manusia kah? Atau apa? Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk melihat bahwa yang penting itu sebetulnya pandangan Tuhan tentang kita ketimbang pandangan manusia tentang kita. Karena apa? Ketika kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, kita dianggap berharga, makanya kita diselamatkan dan dijadikan anaknya. Bersamaan dengan itu kita ini sangat berdosa, sangat tidak layak. Maka kombinasi itu kalau kita makin hari makin paham, itu akan membuat kita akan terus rendah hati. Bahkan ketika kita ini juga mempunyai banyak kelebihan, banyak prestasi, banyak pujian diberikan kepada kita, kalau kita hubungan dengan Tuhan baik, beres, maka kita tahu kalau aku bisa melakukan sesuatu itu kan ya anugerah Tuhan. Setidaknya modalnya pun dari Tuhan. Mana ada manusia datang ke dunia semua dari dirinya. Modal kemampuan dari Tuhan, modal kesehatan dari Tuhan, modal keberhasilan, apalagi itu anugerah Tuhan. Kadang kita nggak bisa punya otoritas dan kuasa untuk kehidupan kita. Jadi ada banyak hal itu semua sumbernya dari Tuhan. Kalau saya bisa sebagaimana adanya saya yang baik, itu semua juga anugerah Tuhan. Ngapain saya masih sombong? Kalau mau dicari di atas langit ada langit. Jadi pasti ada orang lebih baik dari kita. Pasti ada orang lebih hebat dari kita. Ada orang lebih sukses dari kita. Tapi sebaliknya, juga ada orang lebih gagal dari kita. Ada. Banyak penyakit ketimbang kita. Ada. Keuangan kurang baik dibanding kita. Juga ada. Nah kalau kita melihat semuanya itu kan kita bisa kadang sombong, kadang rendah hati. Atau bahkan kadang minder. Susah. Hidup kita kalau berdasarkan semua yang kita lihat di sekitar kita itu kita akan sangat tidak stabil. Kadang kita happy, kadang kita minder, kadang kita terjerumus ke dalam kesombongan juga. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Allah itu luar biasa besar dan Dia sangat mengasihi kita, itulah yang membuat kita itu bisa tetap rendah hati dalam segala keadaan. Karena saya nggak bisa sombong-sombong di hadapan Tuhan, maka saya juga tidak akan sombong-sombong di hadapan manusia. Juga saya nggak perlu minder di hadapan manusia, karena itu satu paket kadang-kadang ya, rendah hati, lalu kemudian bisa jadi sombong, tapi juga bisa jadi minder. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa memang penghormatan bisa datang dari manusia, tapi jangan cari itu. Saya menutup dengan ayat yang terakhir, ya. Jadi ketika kita tidak terlalu mempedulikan penilaian orang lain terhadap kita, kita bisa ganti dengan apa? Yang penting itu reputasinya Kristus lah, gitu ya, bukan reputasi saya lah ya. Hidup saya mau menyatakan tentang Dia. Hidup saya mau meninggikan Dia. Ini kursi GKI GLC, tidak ada kursi kehormatan. Yang ada Kris di belakang kursi. Ngingetin ini kursi buat duduk menyembah Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan ya. Bagusnya juga itu. Taruh Kris di sana, Qrisnya ya. Jadi kalau saya duduk di situ ingat apa? Oke, saya anak Tuhan, saya sudah diselamatkan, saya diberi kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan dan bisa memberi persembahan. Jadi ini kursi bukan buat sombong-sombong, kursi buat menyembah Tuhan, buat meninggikan Kristus. Dalam segala hal, biarlah kita rindu
mewakili, merepresentasikan Kristus, meninggikan reputasi Kristus, kalau pakai istilah manusia reputasi ya. Dan kita tidak terlalu lagi memperdulikan penilaian orang lain tentang kita, dan kita bisa tetap saling menghargai satu dengan yang lain, dan kita sama-sama menjadi anggota keluarga kerajaan Allah karena Kristus, karena jasa Kristus. Dan itu yang menjadi kita pentingkan ya. Kita akan baca ayat yang terakhir ini bersama-sama dari 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Namun siapa yang berpegang pada yang